warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nasmatul Asriyah dengan NIM 20311014141 dari tingkat 1A Prodi D3 Keperawatan Padang Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah, jadi di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi biokimia, yaitunya tentang enzim. Nah, video ini merupakan tugas mata kuliah saya, yaitu Ilmu Biomedik Dasar. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajarannya, yaitu enzim. Mari saksikan. Nah, gambar ini merupakan bentuk dari enzim. Jadi sekarang, apa itu enzim? Enzim adalah senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Nah, katalisator itu sendiri merupakan zat yang dapat membantu untuk mempercepat suatu reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Jadi, enzim hanya membantu kerja suatu reaksi kimia. Karena enzim hanya digunakan untuk mempercepat suatu reaksi tanpa terlibat dalam reaksi itu sendiri, maka dari itu enzim bisa digunakan secara berulang-ulang. Dan juga enzim berperan dalam proses metabolisme, baik itu katabolisme maupun anabolisme. Ilmu yang mempelajari tentang enzim ini disebut dengan enzimologi. Contoh dari enzim itu sendiri yaitu salah satunya yaitu enzim pitialin. Enzim pitialin ini berada di dalam mulut yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula. Nah, gula-gula yang dihasilkan dari pencernaan enzim pitialin inilah yang menghasilkan rasa manis. Itulah alasan mengapa nasi yang pada saat kita kunyah akan memiliki rasa manis. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan enzim. Nah, enzim ini juga memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, karena enzim tersusun dari protein, maka enzim ini adalah protein. Yang kedua, sifat dari enzim yaitu termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, yaitu enzim berperan sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi jika tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan waktu yang lama. Tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka reaksi tersebut akan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Yang keempat yaitu enzim bersifat spesifik, artinya enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima yaitu enzim bekerja bolak-balik atau reversibel, karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau bisa berfungsi untuk memecah substrat. Yang keenam yaitu sifat enzim ini tidak ikut bereaksi, karena peranan enzim di sini hanya untuk mempercepat suatu reaksi. Selanjutnya yaitu sifat enzim ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi. Jadi, energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Nah, kira-kira itulah beberapa sifat dari yang dimiliki oleh enzim ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur enzim. Enzim ini memiliki struktur, yaitu komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan haloenzim. Nah, haloenzim ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama apoenzim dan yang kedua kofaktor. Nah, apoenzim ini penyusunnya adalah protein, sedangkan kofaktor ini penyusunnya adalah non-protein. Kofaktor ini adalah
ion-ion organik yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Fungsinya itu untuk membantu mempercepat reaksi kimia. Kofaktor ini biasanya berupa mineral. Nah, mineral inilah yang digunakan untuk membantu cara kerja enzim. Kofaktor ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu koenzim dan yang kedua gugus prostetik. Koenzim ini tersusun dari senyawa organik sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Contohnya ion logam yaitu Fe2+ dan Mn2+. Dan juga pada enzim ini terdapat sisi aktif. Sisi aktif ini adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Sedangkan selain dari sisi aktif disebut allosterik. Nah, kira-kira itulah struktur dari yang dimiliki oleh enzim. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mekanisme kerja enzim. Berdasarkan cara kerjanya, kerja enzim dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama yaitu teori lock and key dan yang kedua yaitu teori induction. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang teori lock and key ini atau teori gembok kunci. Jadi, teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Bunyi dari teori ini yaitu sisi aktif dari enzim dan substrat bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Jadi, sisi aktif dari enzimnya itu bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Nah, maka bentuk dari enzim dan substrat memiliki bentuk yang spesifik. Bisa dilihat seperti gambar yang saya pegang ini. Jadi, di sini ada enzim dan ini tempat menempelnya si substrat yang disebut dengan sisi aktif. Nah, nanti si substrat ini akan masuk ke si enzim. Jadi, sisi aktifnya ini akan ditempeli oleh si substrat. Karena si enzim ini hanya untuk mempercepat suatu reaksi tanpa ikut terlibat, jadi bentuk enzim ini adalah tetap. Nah, dan karena telah terjadi reaksi, si substrat dengan si enzim ini sudah melekat, maka akan menghasilkan suatu produk. Jadi, si substrat ini akan terpecah seperti gambar yang ini. Nah, intinya dari teori lock and key atau teori gembok dan kunci ini adalah ini bentuk si enzim sama si substrat ini bentuknya itu spesifik. Jadi bisa masuk atau si substrat ini bisa menempel ke si enzim. Menempel pada sisi aktif si enzim ini. Yang kedua yaitu teori induction atau teori kecocokan yang terinduksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Konslat pada tahun 1958. Bunyi dari teori ini yaitu sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Nah, bisa dilihat pada gambar yang saya pegang ini. Ini adalah substrat dan ini adalah substrat dan ini adalah enzim. Bisa dilihat sisi aktif enzim ini bentuknya fleksibel. Jadi kalau dimasukkan ini tidak bisa. Nah, karena dia bersifat fleksibel, maka si enzim ini menyesuaikan dengan bentuk si substrat seperti ini. Dia bentuknya nggak membentuk sudut ya, agak lengkung-lengkung. Karena si substrat mau masuk, jadi dia membentuk sudut seperti ini. Lalu si substrat ini akan bisa menempel di enzim dan akhirnya terjadi reaksi kimia. Nah, dan ini substratnya akan terpecah dan jadilah sebuah produk. Seperti gambar yang ini akan terpecah.
Nah, jadi intinya dari teori induksi ini, meskipun bentuk enzim dan substrat itu tidak pas, tetapi si enzim ini akan menyesuaikan bentuknya dengan si substrat. Seperti ini, si enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan si substrat ini agar si substrat ini bisa masuk menempel ke si enzim. Nah, sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Jadi, kira-kira itulah mekanisme cara kerja dari enzim ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim terbagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu suhu. Karena enzim ini bersifat termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Suhu optimum untuk enzim bekerja berada pada kisaran suhu 38 derajat Celcius. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika enzim ini bekerja pada suhu di atas optimum maupun di bawah suhu optimum? Enzim ini bersifat protein. Jika si enzim ini bekerja pada suhu di atas optimal, maka ia akan merusak protein tersebut. Nah, kalau misalnya protein ini rusak, maka si enzim ini akan kehilangan fungsinya. Dia tidak bisa melakukan tugasnya, yaitu untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Nah, selanjutnya, apa yang akan terjadi jika misalnya enzim bekerja pada suhu di bawah optimum? Maka akan mengakibatkan cara kerja enzim ini menjadi tidak maksimal. Jadi, enzim ini memang harus bekerja pada suhu optimumnya yaitu 38 derajat Celcius. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu derajat keasaman atau pH. Enzim hanya bekerja pada pH tertentu tergantung dari jenis enzimnya. Umumnya, enzim bekerja pada pH 6. Tetapi, ada juga enzim yang bekerja pada kondisi asam seperti yang dapat kita temukan pada lambung. Contohnya yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Nah, kemudian ada juga enzim yang bekerja efektif pada kondisi basah, seperti yang ditemukan pada usus 12 jari. Contohnya yaitu ada enzim tripsin dan enzim amilase. Maka, enzim yang bekerja efektif pada kondisi asam tidak bisa bekerja efektif pada kondisi basah. Begitupun juga, enzim yang bekerja efektif pada kondisi netral seperti yang dapat kita temukan pada rongga mulut, contohnya yaitu enzim ptyalin juga tidak bisa bekerja pada kondisi asam ataupun basa. Masuk ke faktor yang ketiga yaitu konsentrasi. Konsentrasi ini dibedakan menjadi dua macam yaitu konsentrasi pada enzim dan konsentrasi pada substrat. Semakin banyak enzim sedangkan substratnya sedikit, maka reaksi akan berjalan dengan cepat. Begitupun sebaliknya, apabila enzimnya sedikit sedangkan substratnya banyak, maka reaksi akan berjalan dengan lambat. Kenapa bisa begini? Karena si substrat ini akan menempel pada sisi aktif si enzim. Nah, kalau si enzim ini tempat untuk menempelnya substrat sedikit, gimana reaksi ini akan berjalan lebih cepat? Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu inhibitor atau penghambat. Inhibitor ini adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan laju kecepatan enzimatis atau menghambat kerja dari enzim. Nah, inhibitor ini dibagi menjadi dua macam yaitu yang pertama reversible dan yang kedua irreversible. Reversible artinya tidak stabil sedangkan irreversible artinya stabil. Nah, inhibitor reversible dibagi lagi menjadi beberapa macam yaitu
yaitu yang pertama, inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari si enzim. Sehingga jika inhibitor sudah menempati sisi aktif enzim, maka substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim lagi. Yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian alostari dari enzim, sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jadi, jika sudah berubah, maka substrat tidak bisa lagi bereaksi dengan si enzim. Yang ketiga yaitu inhibitor umpan balik. Umpan balik ini berasal dari produk hasil reaksi yang menghalang sisi aktif si enzim, sehingga substrat yang akan direaksikan tidak mampu menempati sisi aktif dari si enzim, sehingga tidak terjadilah reaksi kimia. Jika tidak terjadi reaksi, tentu tidak akan ada produk yang dihasilkan. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Oke, demikianlah video pembelajaran materi biokimia yaitunya tentang enzim yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.